Halo, selamat malam para hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sebentar lagi kita akan memulai acara debat pemilihan calon Ketua Senat Mahasiswa periode 2020-2021. Acara ini akan dipandu oleh saya sendiri, Peter Christian Handi, sebagai MC, dengan rekan saya, Clarissa Octaviani, sebagai moderator. Baik, sebelum memulai acara ini, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Stimi Klik Me. Baik, berikutnya akan dilanjut dengan penyanyian lagu himne Stimi Klik Me. Baik, berikutnya saya persilakan Saudara Erik Mario selaku Ketua Pelaksana untuk memberi kata sambutan dan membuka acara ini dengan doa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahmat yang diberikannya. Kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati, Bapak Jaya Sukma Cahyadi selaku Wakil Ketua Satu Kampus Sistem Klik Me dan rekan mahasiswa yang saya kasihi. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga acara debat pemilu ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menuju rangkaian acara berikutnya, saya Erik Mario selaku Ketua Pelaksana ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua partisipan yang berpartisipasi dalam acara ini. Semoga siapa yang menjadi Ketua SEMA periode selanjutnya bisa menjalankan visi, misi, dan program kerja selama 1 tahun ke depan.
Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Erik atas doa dan kata sambutannya. Berikutnya saya persilakan Bapak Jaya Sukma Cahyadi selaku Wakil Ketua 1 STIMIK LIKMI untuk memberi kata sambutan. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, juga apresiasi kepada Senat Mahasiswa dan juga para panitia yang memungkinkan salah satu rangkaian dari pemilihan SEMA tahun 2020 ini bisa berlangsung walaupun dalam situasi masih di tengah-tengah pandemi COVID. Ya, saya mengucapkan juga kepada kandidat-kandidat yang pada hari ini akan melangsungkan tukar pikiran, diskusi maupun debat untuk dapat nanti meluangkan waktu dan pikirannya dengan baik, dan semoga semua yang terjadi nanti di acara debat ini demi kemajuan kita bersama dan juga untuk menggunakan hak pilih kita masing-masing nanti pada hari H pemilu. Demikian sambutan dari saya, terima kasih dan selamat berdebat secara sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jaya Sukma Cahyadi atas kata sambutannya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai debat kandidat, saya akan perkenalkan para kandidat. Pada posisi kandidat pertama, ada Saudara Alexius Prima Fabianto. Dan pada posisi kandidat kedua, ada Saudari Regina Natalia. Baik, langsung saja saya persilakan untuk kandidat pertama untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan untuk kandidat kedua, kami mohon dipersiapkan juga visi dan misinya. Baik, langsung saja saya persilakan untuk kandidat pertama untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudara Peter untuk kesempatannya. Sekarang saya akan membacakan visi dan misi saya. Visi saya, jadikan Senat Mahasiswa STIMIK Bandung sebagai organisasi yang berintegritas, inovatif, dan progresif dengan berlandaskan semangat kekeluargaan. Misi saya, menyusun dan melaksanakan program kerja yang bermanfaat bagi mahasiswa STIMIK LIKMI. Kedua, ciptakan suasana kekeluargaan di dalam organisasi Senat Mahasiswa dan di lingkungan STIMIK LIKMI. Ketiga, menjadikan organisasi Senat Mahasiswa sebagai wadah penyalur aspirasi dan kreativitas bagi warga STIMIK LIKMI. Sekian visi dan misi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Prima atas penyampaian visi dan misinya. Berikutnya saya persilakan kandidat kedua untuk membacakan visi dan misinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Peter atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan visi misi saya. Visi saya, mewujudkan Senat Mahasiswa STIMIK LIKMI beserta UKM yang dinaunginya sebagai organisasi mahasiswa yang dapat merangkul mahasiswa untuk aktif mengembangkan diri sehingga membentuk generasi muda yang unggul. Misi saya, yang pertama, melaksanakan acara-acara bermanfaat sesuai kebutuhan mahasiswa dan membawa nama baik kampus. Yang kedua, menjadikan Senat Mahasiswa STIMIK LIKMI sebagai radar bagi mahasiswa. Radar ini maksud yang pertama, responsibel, aktif, dinamik, advance, dan responsif. Yang ketiga, membangun dan mempererat rasa kekeluargaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Sekian visi misi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat kedua atas pembacaan visi dan misinya. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi debat pertama, yakni debat sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan debat calon ketua SEMA periode 2020-2021. Yang pertama, selama debat, kandidat tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang berbau sara dan tidak boleh berkata kasar. Kedua, dilarang memotong pembicaraan kandidat lawan sebelum dipersilakan oleh moderator. Ketiga, peserta dilarang melakukan provokasi kepada kandidat.
Keempat, selama debat, hadirin lain tidak diizinkan untuk menyalakan mic ketika tidak berbicara, kecuali diizinkan oleh moderator. Kelima, pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan oleh moderator. Keenam, selama debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan debat. Ketujuh, kandidat akan dianggap gugur atau mengundurkan diri jika tidak hadir atau terlambat lebih dari 10 menit setelah jadwal dimulainya debat. Demikian peraturan debat calon ketua SEMA periode 2020-2021. Baik, langsung saja kita mulai debat sesi pertama. Untuk acara berikutnya akan dilakukan oleh Saudari Claresta sebagai moderator debat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Peter sudah memberikan waktu kesempatan. Sekali lagi perkenalkan, saya Claresta yang akan menjadi moderator untuk sesi debat Ketua SEMA STIMIK LIKMI periode 2020-2021. Dalam sesi debat ini, terdapat 3 tema besar yang akan disampaikan juga akan ditanggapi oleh kedua kandidat. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan tema pertama yang berbunyi seperti demikian. Apa program kerja SEMA selama 1 tahun ke depan yang tentunya kelak akan melibatkan seluruh warga kampus STIMIK LIKMI, baik itu dosen, UKM, dan mahasiswa yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM kampus yang unggul, mengharumkan nama baik organisasi dan kampus STIMIK LIKMI. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan 4 menit ke depan untuk kandidat pertama, Saudari Alexius Prima, untuk menjawab atau menjelaskan dan menanggapi juga tema pertama ini. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Caca atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama. Program kerja yang saya susun untuk 1 tahun ke depan yaitu pertama, ini bagian pertama adalah proker-proker yang saya susun jika pandemi belum berakhir. Kegiatannya ada webinar online dan membuat konten-konten berwawasan di Instagram. Karena untuk alasan keamanan, kami tidak mengadakan event yang besar yang membuat orang-orang berkumpul di satu tempat secara langsung. Jadi saya akan mengadakan event-event online. Dan yang kedua, jika pandemi sudah berakhir, saya akan mengadakan yang pertama LDK, seminar, malam keakraban. Malam keakraban bisa bersama mahasiswa LIKMI ataupun UKM ataupun SEMA itu sendiri. Dan juga yang terakhir, acara field trip, kunjungan perusahaan. Sekian program kerja dari kandidat nomor 1. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Saudari Prima. Bisa kita simpulkan bahwa program kerja dari kandidat nomor 1 ini sudah mempertimbangkan antara situasi pandemi ataupun setelah pandemi. Nah, jadi bisa disimpulkan program kerja ini berfokus pada edukasi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan 4 menit ke depan untuk kandidat kedua yaitu Saudari Regina menjelaskan tentang program kerja 1 tahun ke depan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Claresta atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 berkaitan program kerja SEMA selama 1 tahun ke depan. Karena semester ganjil ini masih belum dapat dipastikan pandemi ini berakhir, maka saya akan melaksanakan beberapa event secara online. Yang pertama, tidak jauh berbeda dengan program kerja tahun sebelumnya. Tentu saja program kerja dari tahun sebelumnya akan tetap dievaluasi dan yang memiliki potensi menambah wawasan dan skill untuk mahasiswa tetap dilaksanakan, seperti seminar. Yang pertama, seminar akan dilaksanakan secara online, bisa menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Materi-materi selama webinar online ini yang bisa dibahas yang pertama, cara mengatur keuangan, menjaga kesehatan mental, atau misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin merintis suatu usaha, itu juga bisa dapat kita laksanakan.
seperti itu. Terus yang kedua, untuk Lick Cup, saya berencana untuk membuat Lick Cup yang kedua, namun dengan jangka waktu yang lebih lama. Jika pada saat masa pandemi ini, kompetisi yang akan diadakan online yaitu kompetisi game. Kompetisi gamenya itu bisa Mobile Legends atau PUBG Mobile. Itu akan dilaksanakan pada saat sekitar Oktober-November menuju akhir semester. Kemudian, untuk kompetisi olahraganya akan dilaksanakan pada saat semester genap dengan asumsi pandemi sudah berakhir saat itu. Untuk program kerja lainnya, saya berharap agar Senat Mahasiswa dapat membuat mahasiswa aktif dengan cara kita membuat beberapa challenge, seperti challenge memasak, challenge membuat TikTok, yang kemudian nantinya mahasiswa yang terpilih akan mendapatkan reward-nya, akan kayak semacam giveaway gitu, seperti itu. Selanjutnya, pada saat semester genap, diasumsikan bahwa pandemi sudah berakhir, event-event yang melibatkan banyak-banyak berkumpul itu akan dilaksanakan seperti biasa, seperti kayak field trip, fun day, terus yang terakhir yaitu makrab. Sekian program kerja dari saya, terima kasih. Jadi untuk Saudari Regina atas tanggapannya bisa dilihat dan disimpulkan bahwa program kerja yang ada ini bersifat sosial ya. Namun saya simpulkan secara keseluruhan setiap kandidat memiliki program kerjanya masing-masing, baik itu bekerja di edukasi dan di sosial. Dan saya juga bisa menyimpulkan bahwa program kerja yang dipakai ini, kedua kandidat sudah memakai kesimpulan untuk program kerja saat pandemi dan setelah pandemi berakhir. Oleh karena itu, terima kasih atas tanggapan tema pertama. Selanjutnya, saat kita merancangkan program kerja, tentunya kita harus memiliki solusi. Salah satunya adalah untuk mencapai solusi itu kita harus membutuhkan strategi. Oleh karena itu, tema kedua ini berbicara tentang apa solusi atau strategi kalian untuk memastikan program tersebut berjalan dengan lancar di saat situasi pandemi ini sedang kita alami. Baik, untuk tema pertama ini, tanggapan pertama saya akan berikan kepada Saudara Alisius Prima, 4 menit ke depan untuk menanggapi tema kedua ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Caca atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana solusi atau strategi saya untuk memastikan program tersebut berjalan lancar dengan situasi pandemi yang sedang terjadi sekarang. Sebelum saya mempersiapkan semuanya, saya pastikan dulu event yang saya siapkan ini berbasis online, karena pada masa pandemi kita semua tidak boleh keluarkan. Lalu, setelah saya memastikan semuanya berbasis online, saya juga mengadakan pertemuan online bersama anggota-anggota Senat Mahasiswa untuk menyampaikan latar belakang dari esensi dari event ini. Sehingga dari situ, kami semua yang menyiapkan bisa tahu apa saja yang perlu disiapkan, yang perlu diantisipasi, supaya event tetap berjalan lancar, walaupun situasi sedang pandemi seperti ini. Lalu setelah itu, menjelang hari H, saya akan mengadakan gladi kotor atau gladi bersih. Supaya dari situ, kami bisa menemukan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi ketika hari H. Nah, dari situ, kita bisa mengevaluasi setiap kendala yang masih ada dan mengatasi semuanya, mencari jalan keluar supaya semua kendala itu tidak terjadi pada hari H. Sehingga dari situ, pada hari H nanti, event akan berjalan lancar sesuai yang sudah kami semua rencanakan. Baik, demikian jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Prima untuk tanggapannya mengenai strategi yang digunakan supaya program kerja dapat berjalan dengan baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya juga akan berikan kesempatan kepada kandidat kedua, yaitu Saudari Regina, untuk menjelaskan apa solusi atau strategi yang Anda lakukan supaya setiap program kerja yang sudah Anda rancang ini dapat berjalan meskipun dalam kondisi pandemi ini.
4 menit ke depan saya silakan Saudari Regina untuk menanggapi tema tersebut. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Saudari Clarissa atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 berkaitan solusi dan strategi saya untuk memastikan program yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Karena program kerja yang saya laksanakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, tentu saja saya akan belajar, saya akan mengevaluasi dari event-event sebelumnya apa saja yang kurangnya, dan melakukan kegiatan pencegahan supaya tidak terjadi kegiatan yang sama. Lalu, tentu saja saya akan melihat kalender akademik, karena sebagai penyelenggara acara pastinya tidak ingin event yang dilaksanakan bertabrakan dengan hari libur atau acara-acara lainnya yang diselenggarakan oleh kampus kami. Untuk semester genap, diasumsikan bahwa pandemi sudah berakhir. Oleh karena itu, kita dapat melaksanakan acara-acara seperti biasanya. Kayak seperti melaksanakan rapat anggota secara intensif, dan juga kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Regina atas tanggapan tema kedua. Bisa disimpulkan bahwa setiap strategi, setiap solusi yang dirancangkan oleh kedua kandidat ini, mereka semua sudah memikirkan bagaimana saat pandemi dan saat setelah pandemi berakhir. Oleh karena itu, dengan sebaik mungkin mereka mempersiapkan yang terbaik untuk program kerja mereka. Oke, memasuki sesi debat ketiga ini, selain strategi, selain program kerja, tentunya sebuah organisasi dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki jenis kepemimpinan. Nah, untuk tema ketiga ini, saya ingin kedua kandidat menjelaskan apa jenis kepemimpinan yang akan kalian lakukan ketika terpilih menjadi Ketua SEMA periode 2020-2021, agar SEMA dapat menjadi organisasi yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dan apa dampak positif dari jenis kepemimpinan kalian terhadap seluruh mahasiswa dan seluruh anggota kampus Timik Likmi. Oleh karena itu, dalam 4 menit ke depan, saya mempersilahkan anggota kandidat pertama, yaitu Saudari Prima, untuk menjelaskan jenis kepemimpinan apa yang akan Anda terapkan selama periode ke depan. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Clarissa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jenis kepemimpinan yang saya pilih adalah jenis kepemimpinan demokratis. Mengapa? Karena pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang saya pimpin. Jadi simpelnya saya tidak bisa langsung membuat keputusan atas keputusan saya sendiri, tapi saya butuh masukan dari anggota-anggota saya bagaimana baiknya supaya keputusan yang saya ambil itu akan berjalan dengan baik gitu. Lalu selain itu, anggota-anggota yang saya pimpin dapat menyuarakan pendapatnya secara bebas. Dan dari situ, saya sebagai pemimpin dapat melihat sebuah masalah dari berbagai sisi, sehingga saya akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya dari keputusan yang mereka ambil, lalu dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang kami semua hadapi. Begitu. Lalu selain itu juga, tujuan dari memilih jenis kepemimpinan demokratis ini adalah untuk memperkuat kerja sama tim dengan memecahkan masalah bersama-sama. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bisa kita ketahui bahwa jenis kepemimpinan dari kandidat pertama ini adalah secara demokratis. Oleh karena itu, saya juga ingin mendengar kepada kandidat kedua, yaitu Saudari Regina, untuk menjelaskan apa jenis kepemimpinan yang akan Anda terapkan selama 1 periode ke depan ketika Anda terpilih menjadi Ketua SEMA. Dalam waktu 4 menit ke depan, saya persilahkan Regina untuk menjawab pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih Saudari Clarissa atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 berkaitan jenis kepemimpinan yang akan saya laksanakan. Jenis kepemimpinan yang saya akan laksanakan yaitu bersifat transformasional. Transformasional ini maksudnya, jadi saya selalu berharap agar anggota-anggota saya selalu
aktif dan selalu berubah menuju arah yang lebih baik. Yaitu yang pertama dengan menambahkan skill-skill kepada mereka, juga melaksanakan pekerjaan dengan durasi yang cepat. Yang pertama, awalnya anggota-anggota tersebut akan saya berikan tugas dan dengan beban pekerjaan yang masih mudah, terus deadline-nya juga masih lama. Kemudian tingkat kesulitannya akan meningkat, jadi tingkat sedang, dan beban yang diberikannya juga sedikit lebih banyak. Begitu juga seterusnya, beban pekerjaan yang akan diberikan juga akan semakin tinggi. Dengan jenis kepemimpinan ini, saya berharap anggota-anggota saya dapat keluar dari zona nyaman dengan tugas-tugas yang baru dan lebih menantang. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Regina atas tanggapannya mengenai jenis kepemimpinan yang Anda akan terapkan. Dapat saya simpulkan, kedua kandidat ini memiliki jenis kepemimpinan yang beda, di mana kandidat pertama ini bicara tentang demokrasi, yaitu kebebasan dalam berpendapat, juga kepemimpinan yang digunakan ini menerima masukan juga, dan kandidat kedua ini berbicara tentang kualitas dari anggota Senat STEMIK ini. Oleh karena itu, saya percaya setiap jenis kepemimpinan yang ada dikhususkan untuk memajukan organisasi SEMA. Selain itu juga, kepemimpinan yang ada ini saya percaya juga untuk memajukan organisasi kita. Oleh karena itu, sekian sesi debat pertama kali ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi debat kedua, namun ada istirahat 3 menit. Cut me through my skin to the heart, yeah, you went right in. I fell for every word you said. I call late, but I can't stay. I don't know why some things have to be this way. We build it up to break it down, that we're lost until we found. And when we're high, we're further from the ground. The fall is fair in love and war. I can't do this anymore. The fall is fair in love and war. I can't do this anymore. You told me from the start nothing could tear us apart. Now when I look, I see a stranger. I call late, but I can't stay. I don't know why some things have to end this way. We build it up to break it down, that we're lost until we found. And when we're high, we're further from the ground. The fall is fair in love and war. I can't do this anymore. The fall is fair in love and war. I can't do this anymore. Baik, sekarang kita akan masuki sesi debat kedua, yaitu sesi berdasarkan Q&A yang pernah kita share di Instagram, juga melalui Google Form, di mana sesi debat kedua ini akan terdapat 3 pertanyaan yang diberikan secara general, baik itu kepada kandidat nomor pertama dan nomor kedua.
Waktu yang diberikan juga sama seperti di debat pertama, yaitu 4 menit, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada ini menguji tentang kepemimpinan kalian untuk menjadi ketua SEMA periode selanjutnya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membacakan pertanyaan pertama yang ditanggapi langsung oleh kandidat nomor 1, yaitu Saudari Prima. Pertanyaan pertama berasal dari Wafid Nurisendin, yaitu internal SEMA. Pertanyaannya seperti demikian. Apa yang kalian lakukan dan apa tanggapan kalian jika salah satu anggota keluar dari organisasi sebelum masa aktifnya berakhir? Baik, saya persilahkan nomor pertama itu Saudari Prima untuk menjawab pertanyaan yang ada. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Claresta atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana sikap saya dan tanggapan saya jika ada yang keluar SEMA sebelum masa aktifnya selesai. Yang pertama, di awal periode saya akan membuat peraturan bahwa semua sertifikat dan penghargaan yang diberikan kepada anggota senat mahasiswa boleh diambil ketika akhir periode. Jadi sebelum ia membereskan periodenya, ia tidak bisa mengambil dulu semua sertifikat dan penghargaannya, karena hanya boleh diambil penghargaan itu hanya boleh diambil ketika di akhir periode. Lalu saya juga akan menyempatkan untuk berbicara dengan anggota ini untuk menjelaskan masalahnya, alasannya kenapa ia ingin berhenti dari SEMA. Lalu saya akan membantu mencari solusi dari pemecahan masalahnya. Lalu setelah itu, saya memberi dukungan supaya anggota ini bisa melanjutkan di SEMA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas tanggapannya, Saudari Alexius Prima, mengenai pertanyaan pertama. Selanjutnya, saya juga akan berikan kesempatan kepada kandidat kedua, yaitu Saudari Regina, untuk menanggapi mengenai pertanyaan yang ada. Waktu 4 menit, saya persilahkan Saudari Regina untuk menanggapi pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih kesempatannya, Saudara Clarissa. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang akan saya lakukan dan tanggapan saya jika salah satu anggota Senat Mahasiswa keluar sebelum waktu yang seharusnya. Yang pertama, saya akan mengajak anggota tersebut ngobrol secara langsung, namun tidak di tempat yang ramai, tempat yang sepi. Lalu ditanya dulu apakah dia mengalami masalah atau dia merasa ada visi misi organisasi yang tidak sesuai dengan dirinya. Kalau misalnya kendala pribadi seperti ingin pindah kelas malam atau gimana, itu kalau misalnya udah berkaitan tentang kuliah kan itu udah nggak bisa diteruskan lagi karena sesuai dengan peraturan senat mahasiswa hanya bisa menerima mahasiswa reguler seperti itu. Tapi jika mahasiswa tersebut masih mahasiswa reguler, ya akan lebih ditanya dia tuh merasa kesulitannya di mana, apakah ada masalah dengan teman-temannya, kayak permusuhan seperti itu, atau pekerjaannya dia tidak bisa selesaikan, kesulitan apa yang dia hadapi. Namun jika anggota tersebut memberikan alasan yang tidak jelas dan dia tetap bebal, tetap ketika diajak berbicara baik-baik tidak bisa untuk meneruskan masa aktifnya, meskipun kita merasa sakit hati, saya percaya bahwa saya sebagai pemimpin harus melakukan tindakan yang tegas, yaitu menghukum anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu bisa saja dengan memberikan tindakan mengeluarkan anggota tersebut dari organisasi, karena menurut saya jika anggota tersebut malah membawa dampak yang buruk bagi anggota-anggota, bagi teman-teman sekitarnya, jadi tingkat produktivitas organisasi kita menurun, bahkan sampai menghancurkan komitmen teman-teman lain, menurut saya anggota tersebut lebih baik saya keluarkan. Karena menurut saya, seperti kata peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Saya tidak ingin karena kesalahan yang dilakukan oleh satu orang tersebut berdampak
bagi anggota-anggota lainnya. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Regina. Tentunya kesimpulannya, setiap pemimpin memiliki caranya masing-masing dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, baik itu salah satu anggotanya keluar, ataupun adanya perpecahan di antara satu organisasi tersebut. Tentunya ini sangat jawaban yang kritis juga, dan terima kasih atas tanggapannya. Semoga dengan jawaban tersebut, teman-teman yang memilih bisa semakin lagi meyakinkan atas kepemimpinan yang ada. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan kedua yang berasal dari Hartadi Wicaksana selaku UKM Basket. Pertanyaan kedua seperti demikian, apa sih arti ketua SEMA menurut alasan pribadi, bukan tentang menaungi UKM? Tapi menurut kalian pribadi itu, ketua SEMA itu apa sih? Baik, 4 menit ke depan, saya akan berikan kesempatan kepada Saudari Prima untuk menjelaskan mengenai pertanyaan kedua ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Clarissa atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Arti ketua senat mahasiswa menurut saya sendiri. Jadi, seorang ketua senat mahasiswa itu adalah seseorang yang mampu mengembangkan dan memotivasi anggota senat mahasiswa maupun seluruh mahasiswa STIMIK LIKMI untuk maju. Lalu, ketua senat mahasiswa itu adalah juga seseorang yang mampu memimpin organisasi senat mahasiswa maupun dirinya sendiri untuk memberi pengaruh baik bagi orang-orang di dalam lingkungan STIMIK LIKMI. Baik, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Saudari Prima, mengenai pertanyaan kedua, apa itu arti ketua SEMA menurut Anda pribadi. Selanjutnya, pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada kader kedua, yaitu Saudari Regina, untuk menjelaskan apa sih maksud ketua SEMA menurut Anda pribadi selain menaungi UKM dan membuat program-program yang menarik. Baik, 4 menit ke depan saya persilahkan Regina untuk menjelaskan tanggapan Anda sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Clarissa atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan apa arti ketua SEMA. Ketua SEMA itu menurut saya, yang pertama dia memiliki jabatan tertinggi dalam suatu organisasi. Yang kedua, meskipun dia menjadi ketua, kekuasaannya tidak mutlak. Oleh karena itu, dia merangkul, dia mengajak anggota-anggotanya untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk banyak mahasiswa, sesuai dengan moto, menurut saya sesuai dengan moto dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Semoga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Saudari Regina atas tanggapannya mengenai pertanyaan kedua. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir untuk sesi debat kedua ini. Tentunya pertanyaan terakhir ini juga tidak kalah menguji kepemimpinan kalian di periode yang akan datang. Pertanyaan ketiga ini dari Eti Motanamal, berarti dari IG SEMA yang pernah kita share melalui fitur question. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa moto kerja kamu di dalam tim? Itu pertanyaannya. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada kandidat pertama, yaitu Saudara Prima, untuk menjelaskan apa moto kerja kamu dalam tim. Waktu 4 menit ke depan, saya persilahkan Saudari Prima. Baik, terima kasih Saudari Clarissa. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Moto kerja saya di dalam tim. Moto kerja saya di dalam tim adalah bersama-sama kita bergerak maju menuju tujuan bersama sembari berproses. Terima kasih. Terima kasih Saudara Prima atas penyampaian mengenai moto kerjanya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan 4 menit untuk kandidat kedua, Saudari Regina, untuk menjelaskan apa moto kerja dalam tim yang akan diterapkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudari Clarissa atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab apa moto kerja saya. Moto kerja saya sudah saya sampaikan pada misi saya, yaitu Senat Mahasiswa menjadi radar. Radar merupakan singkatan dari responsible, kita harus berani bertindak dan menanggung segala akibatnya. Yang
Selanjutnya aktif, kalau aktif kita giat mau terus bekerja. D. Dinamik. Dinamik yang dimaksud yaitu selalu bersemangat dan mampu beradaptasi. A. Selanjutnya advance yaitu selalu mau untuk berkembang. Yang terakhir R. Responsif yaitu mau menanggapi tidak masa bodoh terhadap keadaan. Seperti itu, demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Regina atas penjelasannya mengenai pertanyaan terakhir. Bisa saya simpulkan bahwa mulai debat kedua dirancang untuk menguji daya kritis setiap kandidat yang ada. Dan melalui 3 pertanyaan yang ada, mulai dari permasalahan organisasi, mengenai arti ketua SEMA itu sendiri, dan mengenai moto, semuanya para kandidat merancang dan menjawab dengan baik, juga dengan kritis yang pastinya bagaimana mereka bisa menyelesaikan setiap permasalahan, bagaimana mereka merancang diri mereka untuk menjadi sosok ketua yang baik, ketua yang bertanggung jawab juga, dan semoga melalui debat 1 dan debat 2 ini, para pemilih mampu meyakinkan atas pilihannya dan bisa memilih antara pemimpin yang tepat untuk periode selanjutnya ataupun mungkin ya tidak. Oleh karena itu, sekian sesi debat kedua pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mungkin ada penyampaian yang menyinggung ataupun yang kurang berkenan. Sekali lagi, debat kedua ini dimaksudkan untuk memfokuskan pada apa yang ingin disampaikan oleh para anggota, baik itu mahasiswa maupun bagian internal. Oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuki debat ketiga, yaitu debat antar kandidat, di mana debat ketiga ini tentunya lebih kritis lagi karena setiap kandidat akan melemparkan pertanyaan ataupun menanggapi mengenai permasalahan-permasalahan ataupun mungkin ide-ide yang ada untuk memajukan SEMA ini sendiri. Oleh karena itu, saya serahkan kepada Peter selaku MC untuk membuka acara debat ketiga ini. Baik, terima kasih Saudari Claresta yang sudah memimpin acara debat ini melalui sesi 1 dan sesi 2. Dan untuk sesi ketiga, seperti yang tadi sudah rekan saya sampaikan, bahwa di sesi ketiga ini, para kandidat akan bertanya kepada kandidat lawannya dan akan langsung ditanggapi oleh kandidat lawannya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kesempatan pertama saya berikan kepada kandidat pertama untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Peter atas kesempatannya. Pertanyaan pertama saya untuk Saudari Rere. Bagaimana cara Anda menghadapi anggota yang kinerjanya relatif kurang? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prima. Bagaimana cara Anda menghadapi anggota yang kinerjanya kurang? Yang pertama, tentu saja harus mengamati anggota tersebut apakah dia merasa adanya tindakan kurang menyenangkan dari sekitar dirinya, di dalam kampus, atau misalnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekan kerja sehingga dia kerjanya menjadi pasif. Selanjutnya akan saya ajak untuk berbicara empat mata, apakah dia ada keluhan atau seperti apa. Selanjutnya saya akan menilai tanggapan dari anggota tersebut secara objektif. Tentu saya tidak bisa melibatkan perasaan, tidak bisa menilai secara subjektif. Lalu mengumpulkan fakta-fakta, maksudnya mengumpulkan fakta-fakta apa yang membuat kinerja anggota tersebut kurang. Yang terakhir, memotivasi anggota senat tersebut supaya dia lebih aktif untuk bekerja juga, bisa lebih sesuai dengan passionnya pekerjaannya. Jadi saya sebagai pemimpin juga harus bisa mengarahkan anggota-anggota saya supaya kinerjanya juga tidak menurun. Semoga pertanyaannya bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudari Regina.
Jadi dapat kita simpulkan kurang lebih Saudari Regina ini memilih untuk pertama mendengarkan dan mencari tahu apa permasalahannya yang menyebabkan anggota tersebut kinerjanya menurun atau relatif kurang. Kemudian Saudari Regina juga menyebutkan tadi bahwa ia akan memotivasi anggota tersebut sehingga kedepannya diharapkan anggota tersebut dapat lebih aktif lagi di dalam organisasi. Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Prima, apakah sudah cukup jelas jawaban dari kandidat kedua? Sudah, terima kasih. Baik, jika sudah cukup jelas, kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada kandidat kedua untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, bagaimana event yang direncanakan tersebut malah menjadi gagal? Apa yang akan dilakukan oleh Anda sebagai ketua organisasi? Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Bagaimana jika event yang sudah direncanakan tiba-tiba gagal dan lalu bagaimana sikap saya sebagai ketua, apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya dari event itu, saya akan mengidentifikasi apa saja hal-hal yang membuat event ini menjadi batal, tidak terlaksana. Lalu saya membuat sebuah catatan supaya kita semua belajar dari apa yang sudah terjadi, begitu. Lalu dari situ kita semua saling belajar dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada anggota saya yang sudah membantu saya untuk menjalankan event tersebut, mengapresiasi mereka atas kerja mereka, dan walaupun kita semua gagal bukan berarti kita semua kerjanya kurang. Nah, lalu dari situ kita semua belajar dari kesalahan dan untuk event selanjutnya kita menyusun event tersebut dengan lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan semua kesalahan yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Prima. Jadi dapat disimpulkan, cara Saudara Prima mengatasi event-event yang tidak sempat terlaksana, yaitu yang pertama dengan membuat evaluasi, kemudian memberikan catatan yang akan diberikan kepada setiap anggota dengan tujuan memberikan semangat. Lalu yang ketiga, belajar dari pengalaman untuk event selanjutnya, agar event selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa STIMIK LIKMI. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya berikan kandidat kedua. Apakah jawaban kandidat pertama sudah cukup jelas? Ya, jawabannya sudah jelas. Oke, untuk kesempatan berikutnya dari kandidat pertama maupun kandidat kedua, apakah masih ada pertanyaan yang hendak disampaikan? Boleh kandidat kedua atau kandidat pertama untuk menanggapi apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kandidat lawan. Baik, jika masih ada, saya persilakan kandidat pertama untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Peter atas kesempatannya. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya kepada kandidat 2. Setiap pemimpin itu punya caranya masing-masing untuk mendukung setiap anggotanya. Dan bagaimana cara Saudari Rere untuk terus mensupport setiap anggota Senat Mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Cara saya untuk mensupport anggota-anggota Senat Mahasiswa saya, yang pertama tentu saja saya akan mengenali anggota tersebut lebih jauh. Kayak dia orangnya lebih introvert atau extrovert, dia orangnya lebih gampang mendatangi orang atau
malu-malu, jadi lebih membiarkan orang lain yang mendekati dia terlebih dahulu. Lalu saya juga akan melihat dia tuh berpotensinya di bidang apa, apakah bidang gambar, apakah dia berpikir kritis, kemudian juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, atau juga memiliki kemampuan-kemampuan lainnya. Tentu saja setiap orang berbeda, jadi saya harus bisa tahu potensi anggota A, B, C, D, E ini gimana. Selanjutnya, ketika diadakan event, ketika diadakan kegiatan, orang tersebut akan saya bagi sesuai dengan potensi-potensi yang dia miliki sesuai bidangnya. Nah, saya kasih kepercayaan terhadap kemampuan mereka. Kemudian ketika mereka selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, tentu saja saya akan kasih reward. Seperti itu jawaban dari saya. Semoga dapat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, kandidat kedua. Jadi dapat disimpulkan, kandidat kedua memiliki solusi untuk mendukung anggota-anggotanya dengan cara yang pertama, yaitu mengenali anggota tersebut lebih jauh, kemudian menganalisa di mana potensi anggota tersebut, dan yang ketiga, memberikan apresiasi atas apa yang sudah dilakukan kandidat tersebut terkait kontribusinya kepada Senat Mahasiswa STIMIK LIPMI. Baik, untuk kandidat pertama, apakah sudah cukup jelas jawaban dari kandidat kedua? Sudah sangat jelas, terima kasih. Oke, untuk mempersingkat acara, kandidat pertama, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, baik. Untuk kandidat kedua, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk kandidat pertama? Oke, baik. Boleh langsung saja diutarakan pertanyaan dari kandidat kedua kepada kandidat pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, pertanyaannya bagaimana cara merekrut anggota-anggota Senat Mahasiswa baru selama masa pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rere. Bagaimana cara saya merekrut anggota SEMA ketika masa pandemi seperti ini? Sebenarnya cara yang akan saya lakukan tidak jauh berbeda dari cara tahun lalu, namun semuanya akan dibuat berbasis online. Jadi, ketika CSPT nanti, Senat Mahasiswa akan melakukan promosi kepada mahasiswa-mahasiswa STIMIK LIPMI yang baru. Lalu kami akan mengedarkan form pendaftaran untuk menjadi Senat Mahasiswa yang baru. Lalu setelah itu formnya dikumpulkan dan kami akan mengadakan semacam wawancara secara online juga di Zoom ataupun di Google Classmeet. Lalu dari situ kami dilanjutkan dengan tahap seleksi dan setelah itu diakhiri dengan pengumuman Senat Mahasiswa yang diterima untuk periode 2020-2021. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, kandidat pertama. Untuk kandidat kedua, apakah tanggapan dari kandidat pertama sudah cukup jelas mengenai perekrutan Senat Mahasiswa 2020-2021? Ya, jawabannya sudah jelas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi 3 resmi saya tutup. Tidak terasa, kita sudah sampai di ujung rangkaian acara debat calon ketua SEMA periode 2020-2021. Saya sebagai MC dan mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Semoga dengan debat ini, teman-teman menjadi semakin lebih yakin untuk menggunakan hak suaranya. Dan pastikan gunakan hak suara teman-teman dengan melakukan voting yang akan tersedia di e-learning LIPMI pada hari Senin 20 Juli 2020. Dan juga jangan lupa cek Instagram @semastimiklikmi untuk informasi lebih lanjut. Saya Peter Christian selaku MC dan mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Hey, feeling good, like I should. When in the
love to walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it.